Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Renungan kita pagi ini tentang tema mengenali serangan iblis, seri yang kedua. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kembali pagi ini kami merenungkan firman-Mu dan kami mohon hikmat Roh Kudus memeteraikan kebenaran tentang bagaimana iblis menyerang anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan kita ambil dari kitab Ayub pasal 2 mulai dari ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya bacakan untuk kita. Mulai dari ayat 4, demikian firman Allah. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Allah kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudaraku, ayat ke-7 kembali saya ulangi membacakannya, di mana dikatakan bahwa iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Dari ayat firman Allah ini kita dapat mengetahui paling tidak dua hal. Yang pertama adalah bahwa ternyata orang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan dapat diserang oleh iblis, dapat diserang oleh roh-roh jahat dan menjadi menderita oleh serangan tersebut. Demikian pula orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dapat diserang oleh iblis, diserang oleh roh-roh jahat dan menjadi menderita karena serangan itu. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan, oh, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus itu tidak dapat diserang oleh iblis, tidak dapat diserang oleh roh-roh jahat. Oh, hal ini sama sekali tidak benar. Yang kedua, salah satu bentuk serangan iblis adalah dengan menimpakan penyakit kepada orang percaya. Sedemikian rupa penyakit tersebut sehingga sangat memungkinkan orang percaya tersebut menjadi tidak percaya lagi kepada pertolongan Tuhan Allah. Bahkan kemungkinan murtad, mengutuki Allah. Saudaraku, seingat saya paling tidak pernah 2 kali saya mendapat serangan roh-roh jahat dalam kaitan dengan menimpakan penyakit. Pada serangan pertama, saya ingat suatu peristiwa pada suatu malam ketika saya sedang tidur dan tiba-tiba ujung jari manis tangan kiri saya sangat sakit dan seluruh tubuh saya seperti sedang kena kesetrum listrik. Saya bangun. Saya pikir saya sedang kesetrum beneran. Tetapi saya ragu apa yang saya rasakan itu karena saya lihat tidak ada kabel yang bisa menghubungkan ke diri saya. Karena itu saya lihat tidak ada tubuh saya bersentuhan dengan kabel. Tetapi untuk meyakinkan diri saya apakah saya sedang kesetrum atau tidak, saya keluar dari kamar melalui pintu belakang dan hingga ke halaman rumah di bagian belakang. Jadi saya berpikir kalaupun ada listrik di dalam rumah, mesti sekarang sudah tidak ada lagi. Dan ketika saya sudah di luar, dan waktu itu cukup terang, sinar bulan, lalu sekonyong-konyong rasa kesetrum di tubuh saya itu lenyap. Tetapi rasa sakit di ujung jari manis saya masih sangat terasa. Saya lihat ujung jari manis saya menjorok ke dalam seperti bekas ditusuk oleh jarum, tetapi tidak tembus, tidak berdarah. Tapi rasa sakitnya masih sangat sakit. Serangan yang kedua oleh roh jahat kepada saya
saya terkena sakit. Malamnya saya diserang dan kemudian besoknya saya merasakan sakit di lambung saya. Sakit mah. Sepanjang hari lambung saya sakit. Badan terasa tidak enak. Menjelang makan siang atau menjelang makan malam, lambung terasa teriris-iris, amat sakit. Apalagi kalau terlambat makan, sakit sekali. Lalu saya ke dokter, dan dokter berkata bahwa saya sakit mah. Maka beliau memberikan saya daftar makanan yang dilarang saya makan. Ada puluhan daftar makanan ditunjukkan kepada saya pada waktu itu. Dan ketika mendapat daftar makanan yang dilarang saya makan, itulah saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang begini dalam doa saya, mengapa saya dilarang makan berbagai jenis makanan tersebut Tuhan? Sedangkan Alkitab tidak melarang saya makan. Ada apa dengan diri saya? Tentu cukup lama saya berdoa waktu itu. Dan kemudian kira-kira seminggu kemudian pulang kerja, pada malam harinya saya berdoa kepada Tuhan. Inti doa saya adalah memohon belas kasihan Tuhan untuk diberitahu mengapa saya mengalami sakit ini. Dan oleh kasih karunia Tuhan, Ia memberitahu kepada saya bahwa saya telah berbuat dosa melalui ucapan saya yang ternyata ucapan tersebut adalah dosa di hadapan Tuhan. Sebelumnya saya benar-benar tidak tahu jika ucapan itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Dengan linangan air mata saya pun memohon ampun dan mengucap syukur atas belas kasihannya karena Ia berkenan menjawab doa saya malam itu. Haleluya. Seketika itu juga rasa sakit di lambung saya lenyap. Besoknya saya merasa tubuh segar, tidak seperti biasanya, lemas. Berat rasanya badan itu. Saya pun penasaran. Untuk membuktikan bahwa saya sudah sembuh, saya sengaja tidak makan hingga jam 4 sore. Dan haleluya, lambung saya tidak sakit, tidak teriris-iris. Saya sembuh, puji Tuhan. Dari peristiwa ini saya mendapat pelajaran bahwa salah satu sebab mengapa orang-orang percaya dapat terserang oleh roh-roh jahat adalah karena ada celah untuk diserang, yaitu ada dosa. Jika demikian, kita kembali kepada bacaan kita. Lalu bagaimana dengan Ayub yang dalam bacaan kita pagi ini? Ya, tentu saja ada celah sehingga iblis dapat menimpakan penyakit kepada Ayub. Sekalipun dalam kitab Ayub pasal yang pertama dan pasal yang kedua dikatakan bahwa Ayub itu orang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saya mau bilang, tidak berarti bahwa Ayub tidak mempunyai dosa. Sebab sebagaimana firman Allah dalam kitab Roma pasal 3 ayat 10 dan 11 dan ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Saya bacakan untuk kita. Roma pasal 3 ayat 10 mengatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat ke-12, semua orang telah menyeleweng, semua orang tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudaraku, atas dasar firman Allah ini, tentu Ayub pun tidak mungkin tidak memiliki dosa. Itu sebabnya setelah ia mengakui kesalahannya sebagaimana tertulis pada kitab Ayub pasal yang 42, Ayub dipulihkan. Saya bacakan kepada kita kitab Ayub pasal 42 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ayat 4, firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, perhatikan ayat 6, dikatakan begini,
Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Ayub mencabut perkataannya. Pertanyaannya adalah perkataan yang mana? Nah, saudaraku, dalam perdebatan antara Ayub dengan keempat sahabatnya, Ayub bersikukuh bahwa ia tidak bersalah. Bapak Ibu nanti bisa baca seluruh kitab Ayub. Paling tidak ia yakin bahwa tidak ada perbuatannya yang jahat sehingga ia layak mengalami penderitaan. Bisnis hancur, anak-anak mati, dan ia sendiri ketimpa penyakit. Itu yang kita baca dalam kitab Ayub, dalam rangka percakapannya, perdebatannya dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi justru itulah kesalahan Ayub. Ia merasa diri benar di hadapan Allah. Kesalahan Ayub lainnya yang tercatat di dalam kitab Ayub adalah ia tidak menegur anak-anaknya dari perbuatan mereka yang hanya hidup dari satu pesta ke pesta berikutnya. Sekalipun Ayub menyadari di mana sangat mungkin dengan gaya hidup berpesta tersebut anak-anaknya berbuat dosa di hadapan Allah. Itu sebabnya ketika ia mencabut perkataannya menjadi kunci pemulihan diri Ayub. Dan kunci pemulihan lainnya adalah ketika Ayub mengakui kedaulatan Allah. Sebagaimana perkataan Ayub dalam pasal 42 ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk kita. Ayat 1, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini adalah perkataan mengakui kedaulatan Allah, dan ini merupakan kunci kedua Ayub dipulihkan. Saudaraku, sebagai orang percaya tentu kita patut hidup berkenan kepada Tuhan, saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tetapi tentang apapun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk tertimpakan sakit karena serangan roh jahat, merupakan ranah kedaulatan Tuhan Allah. Yang penting dari renungan firman Allah pagi ini, marilah kita senantiasa memohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa kita, termasuk dosa yang kita tidak sadari, hari lepas hari, sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kami renungkan pagi ini. Biarlah dengan mengenal serangan iblis ini, kami sadar kami orang berdosa. Ampuni kami senantiasa dan berikan kami hati rendah hati di hadapan bahwa segala sesuatu Engkau berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.